Halo everyone, perkenalkan nama saya Jessie Olisih Florencia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuktikan pengaruh yang terjadi pada algoritma pemrograman ketika kita memilih pivot yang tepat. Nah, pertama-tama di sini saya akan menggunakan fungsi quicksort yang mungkin di sini teman-teman sudah tahu ya, quicksort itu apa dan yang katanya quicksort itu ketika kita memilih pivot yang tepat akan terjadi pengaruh pengaruh pada algoritma programnya. Nah, di sini untuk penjelasan singkatnya tentang uh, quicksort. Nah, untuk quicksort ini, untuk pemilihan pivotnya yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita memilih, misalnya kita memiliki beberapa elemen yang akan kita pilih, yang akan kita jadikan pivot. Misalnya kita pilih yang paling pertama. Nah, untuk pemilihan pivot yang paling pertama itu masih disebut aman, tetapi untuk yang tidak amannya ketika kita punya elemen tapi elemennya itu sudah berurut. Nah, kan di sini jadinya kita tidak bisa melakukan perbandingan atau bahkan tidak tidak bisa dijalankan. Untuk yang ketiga, kita akan mengulang kiri dan kanan pada elemennya atau yang disebut dengan rekursi. Nah, kemudian untuk contoh lainnya, misalnya kita nih punya 10 kue. 10 kue, kemudian kita pengen bagikan ke dua orang. Nah, di sini untuk yang pertama adalah bagian terburuknya. Misalnya 10 kue tadi, kita bagikan untuk satu orang ini 9. Kemudian yang satu orang ini kita hanya bagikan satu. Nah, itu disebut bagian terburuk pada fungsinya quicksort tadi ya, atau elemen-elemen tadi. Kemudian bagian baiknya atau bagusnya kita bagikan 10 kue tadi ini masing-masing 5. Nah, itu kan seimbang tuh. Artinya adil. Dan eh, kalau misalnya, gimana itu jelaskannya? Nah, baik teman-teman, untuk contoh lainnya, misalnya kita punya 10 kue. Nah, 10 kue ini akan dibagi dua, yaitu yang akan kita menjadikan yang buruk dan yang bagus. Nah, untuk yang buruknya, yang pertama itu 10 kue ini kan kita bagikan untuk dua orang. Nah, untuk satu ini kita hanya bagikan satu kue, sedangkan yang satu ini kita bagikan 9 kue. Nah, itu disebut tidak seimbang ya teman-teman, atau tidak adil. Karena, mengapa? Karena ketika kita melakukan perbandingan dengan pivot, pivot, maka itu tidak akan berjalan dengan lancar atau bahkan berhenti. Nah, itu bagian buruknya. Kemudian untuk bagian bagusnya, 10 kue tadi ini kita bagikan masing-masing, masing-masing ini 5 kue. Nah, itu disebut adil, seimbang. Nah, ini akan berdampak baik karena kita melakukannya secara adil dan perbandingannya akan berjalan secara lancar dan pivotnya juga dapat terpilih. Nah, begitu teman-teman untuk penjelasan singkatnya. Nah, untuk selanjutnya saya akan memperlihatkan beberapa program yang mungkin bisa membantu teman-teman untuk memahami tentang pengaruh yang terjadi pada programnya Python. Baik teman-teman, seperti yang kalian lihat di layar ya, di sini sudah ada program yang akan membuktikan pengaruh yang terjadi ketika kita memilih pivot. Nah, di sini eh, saya menggunakan aplikasi VS Code, kemudian bahasa pemrograman yang saya gunakan adalah Python. Nah, dari seluruh program ini saya menggunakan 3 tipe data, yaitu list, integer, dan float. Dan di sini ada 2 percabangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan uh, bagian fungsinya saja ya teman-teman. Nah, di bagian baris pertama di sini ada import time. Nah, import time ini fungsinya untuk
mengukur seberapa lama proses terjadinya sorting. Kemudian untuk import random ini digunakan untuk versi kedua supaya kita bisa memilih pivotnya secara acak. Kemudian di baris kelima ada def atau definition untuk kunci kursor pertama, teman-teman. Nah, untuk baris 5 sampai 7 ini disebut basisnya rekursi. Kalau nilai arraynya kosong dan nilai elemennya hanya satu, maka nilai array tersebut akan dikembalikan. Makanya di sini ada return. Kemudian ada di baris 8 ada pivot sama dengan ARR dalam bracket 0. Nah, di sini maksudnya kita akan memilih eh, angka pertama untuk dijadikan pivot ya teman-teman. Nah, masalahnya kalau misalnya kita punya data tapi datanya sudah terurut, misalnya angka 1 sampai 5. Sedangkan pivot itu kan selalu terkecil. Nah, maka yang terjadi partisi yang kiri akan jadi kosong dan yang kanan juga hampir sama. Maka eh, ini akan menyebabkan sangat lambatnya penyusunan rekursinya. Nah, kemudian untuk baris ke-9 dan ke-10, ini adalah dua elemen yang sudah kita bagikan, yaitu yang kiri lebih kecil dan kanan lebih besar. Nah, misalnya nih, di sini kita kan punya data nih, punya data yang sudah urut misalnya angka 1 sampai 4. Terus kita pilih angka 1 nih sebagai pivotnya. Maka partisinya yang kiri akan jadi kosong, kemudian yang kanan adalah sisanya, yaitu 2,3,4. Kemudian di sini di baris ke-11 ada retur quicksort. Nah, di sini kita akan mengurutkan partisi kanan, partisi kiri lebih kecil dari pivot, kemudian kita akan gabungkan pivotnya, dan yang bagian kanan juga akan kita gabungkan. Nah, jika sudah seperti ini, bagian baris inilah yang akan menyebabkan eh, rekursinya sangat lambat ya teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut di eh, baris ke-13. Di sini juga ada definisinya untuk keyword yang acak ya teman-teman. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk def sampai return ini adalah basisnya array, bukan basisnya rekursi. Kalau nilai arraynya kosong atau elemennya hanya satu seperti ini, maka nilai array tadi akan dikembalikan. Nah, di angka ke-16 atau baris 16 ini maksudnya kita bisa milih pivotnya secara acak. Kemudian di baris 17 ada partisinya kiri, yaitu lebih kecil dari pivotnya. Kemudian partisi tengah, ini sama ya teman-teman, tapi ini penting digunakan kalau misalnya ada duplikat. Kemudian di baris 19 ada partisi kanan. Partisi kanan ini lebih besar dari pivotnya. Kemudian di sini karena saya menggunakan array titik dalam bracket 1,2, maka semua elemen akan diproses termasuk pivotnya sendiri nantinya akan muncul di tengah. Kemudian di sini ada retur pivot underscore pivot. Nah, untuk baris 20 ini maksudnya kita akan gabungkan hasil rekursinya, kemudian kita tambahkan dengan duplikat pivotnya agar seimbang ya teman-teman. Kemudian di sini ada eh, di baris ke-23 di sini ada n sama dengan 500 dan 24 ini data underscore root. Nah, ini maksudnya kita akan bikin listnya ya teman-teman.
listnya misalnya dari angka 0,1,2,3 kemudian titik-titik, dan di ujungnya ada angka 499. Nah, itu disebut list. Kemudian di sini di baris 26 ada print. Print ini adalah sebagai penanda supaya kita tahu pengaruhnya dan bedanya nanti bagaimana ya teman-teman. Dan di sini di baris 29 juga sudah jelas ya, di sini teman-teman ada time-nya adalah untuk mengukur waktu proses terjadinya sorting. Nah, kemudian di sini saya akan run. Nah, ini adalah pengaruh yang terjadi ya teman-teman ketika kita memilih pivot yang tepat, maka waktu yang kita gunakan juga akan singkat nih. Di sini juga sudah jelas ya untuk pivot pertama nih, prosesnya cukup lama ya 46 detik, kemudian pivot acak ada 1 detik. Tapi sepertinya ini bukan 1 detik ya teman-teman, ini adalah sirannya ya teman-teman. Nah, di sini sudah membuktikan bahwa pivot acak 46 kali lebih cepat dari pertama. Oh iya, iya. Benar ya teman-teman, ini 1 detik. Karena dia lebih cepat dari 46 kali lebih cepat dari pivot pertama. Nah, itulah bukti pengaruh yang terjadi ketika kita memilih pivot yang tepat dengan cara yang tepat juga. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan riset tentang riset dalam perbandingan. Silakan teman-teman simak video ini sampai habis. Seperti yang kalian lihat di layar, ini adalah riset yang sudah saya kerjakan untuk melihat performa perbandingan algoritma mana yang paling tepat kita gunakan. Nah, di sini saya masih menggunakan aplikasi VS Code dengan pemrograman yang sama yaitu Python. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan hanya untuk fungsinya saja ya, teman-teman. Nah, kita masuk di baris pertama. Nah, baris pertama di sini ada import random, yaitu untuk pilih pivotnya secara acak di quicksort ya, teman-teman. Nah, kemudian import time, ini untuk mengukur proses terjadi sorting atau eksekusi. Kemudian ada import by sets. Nah, ini untuk mencari posisi cepat dengan menggunakan binary search. Kemudian baris ke-8, di sini ada def atau quicksort. Nah, di sini untuk ARR-nya ini adalah list yang akan kita urutkan. Kemudian low dan high ini adalah batas kiri dan kanannya sub array ya teman-teman. Kemudian pivot underscore type ini adalah jenis pemilihan pivot, yaitu first, middle, kemudian random. Kemudian OPS ini adalah dictionary-nya buat hitung jumlah perbandingan dan swapnya. Kemudian di sini ada if low lebih dari hit. Nah, ini maksudnya kalau sub array-nya masih punya lebih dari dua elemen. Kemudian di baris 11 sampai baris 16, ini maksudnya kita akan memilih indeks pivotnya sesuai strateginya. Kemudian di baris 19 sampai 21, nah ini adalah kita akan menukar pivotnya ke posisi paling kiri, yaitu AR low ini. Kemudian pivotnya AR low ini ya teman-teman. Kemudian uh, kita akan simpan low plus satunya di sini. Kemudian I ini adalah penanda atau batas elemen yang lebih kecil dari pivotnya. Kemudian di baris 24 ada for C in range. Nah, ini sampai
baris 24 sampai 29 ini adalah log dari kiri ke kanan yang akan kita bandingkan tiap elemennya dengan pivot. Terus jika lebih dari pivot, maka tukar ke area kecil, kemudian kita naikkan I. Untuk setiap perbandingannya akan dihitung swapnya ya teman-teman. Swapnya akan dihitung. Kemudian di baris 30 sampai 31. Nah, ini adalah kita akan menukar pivotnya ke posisi area kecil. Jadi pivotnya ada di posisi yang benar. Kemudian P ini adalah posisi akhirnya dari pivot, yaitu 1 tadi. Nah, kemudian di baris 34 dan 35, di sini kita akan memanggil rekursinya untuk bagian kiri yang lebih kecil dari pivotnya, kemudian bagian kanan yang lebih besar dari pivotnya. Teman, kita masuk di perbandingan yang kedua, yaitu merge source. Di bagian baris ke-38 ini ada definisinya merge source, dan if ini adalah untuk mengecek apakah arraynya lebih dari eh, lebih dari satu. Kemudian retur ini jika kondisi di atas tadi eh, benar atau terpenuhi, maka otomatis akan dikembalikan apa adanya, kecuali ini sudah berhenti. Nah, untuk baris 41 ini ada mid. Mid adalah untuk mencari titik pembagian bulat ke bawah. Kemudian di sini ada left. Left ini adalah potongan bagian kiri, yaitu dalam bracket titik 2 mid dari awal sampai sebelum mid ya teman-teman. Kemudian di sini ada right. Right ini adalah potongan bagian kanan, yaitu ARR mid dalam bracket ya, dalam bracket titik 2. Ini adalah bagian kanannya, yaitu dari mid sampai akhir. Kemudian di baris 46 di sini ada definitionnya merge. Nah, untuk baris ini di bagian results-nya ini adalah list hasil gabungan I sama J, itu pointer untuk left dan right. Kemudian di baris 49 sampai baris 49 di sini ada while. Nah, maksud dari baris ini adalah untuk membandingkan left dan right. Kemudian di sini kita ambil yang lebih kecil, yang pertama nih, yang if nih. Kita ngambil yang lebih kecil, kemudian kita masukkan ke result. Ya, masukkan ke result. Yang ini ya. Kemudian setiap perbandingan dan penambahan elemen akan dihitung sebagai move-nya. Yang ini. Kemudian di baris 56 ada results titik extend. Nah, ini kita akan memasukkan sisa elemen yang belum dibandingkan tadi ya, teman-teman. Kemudian akan kita hitung jumlah move-nya. Nah, baik teman-teman, kita akan masuk pada perbandingan yang ketiga, yaitu binary insertion chart. Di baris 61 di sini sudah ada definition-nya, binary insertion chart. Kemudian di baris 62 ada for in range. Kemudian baris ke 63 ada key. Nah, teman-teman, key ini adalah elemen yang sudah diurutkan ya, teman-teman. Itu adalah maksud dari key itu. Kemudian di sini ada RR, dalam bracket ada I. Nah, I ini adalah indeks yang akan diposisikan di posisi yang benar. Kemudian di baris 65 ada pos. Yang bagian baris ini adalah untuk mencari posisi yang tepat untuk key di subnya array yang sudah terurut ya. Kemudian kita pakai binary search.
Kemudian ada OPS. OPS ini di bagian alas dan enam. OPS ini hanyalah jumlah estimasi yang masih kasar. Itu jumlah perbandingan yang di binary source yang sebenarnya basis underscore ini tidak memberikan akses ya teman-teman. Jadi dia menggunakan kode aproximasi. Jadi ini bukan hitungan pasti ya. Kemudian di sini ada for J in range di baris 67. Nah, ini adalah kisaran elemennya pos sampai ke ini, yaitu geserannya pos, yaitu I dikurang 1, kemudian ke kanan biar ada tempat buat K. Kemudian setiap geseran ada satu move-nya teman-teman ya ini. Kemudian kita akan memasukkan K-nya ke ARR pos nih yang ini. Teman, setelah kita membuat kode beberapa perbandingan tadi, di sini kita akan melanjutkan dengan mengetes algoritmanya masing-masing. Nah, yang pertama di sini ada def, yaitu definition untuk tes underscore algoritmanya. Nah, untuk bagian baris ini, 37 sampai 35 ini adalah salinan data asli yang sudah kita buat tadi supaya tidak berubah. Kemudian akan kita reset counter operasinya. Nah, di sini di baris 77 sampai baris 85 ini adalah untuk mengukur waktu seberapa. Kemudian di baris 77 sampai 85 ini fungsi program ini adalah untuk mengukur waktu sebelum dan sesudah sorting. Kemudian programnya akan memanggil algoritmanya sesuai namanya. Dan quicksort akan mengekstrak tipe pivotnya dari string nama. Nah, kemudian lanjut di validasi. Nah, di sini di bagian baris 88 ada AS Azure ARR dengan untuk baris-barisnya ini adalah semacam pengecekan otomatis oleh Python. Kalau kondisinya benar, maka program akan jalan terus. Tetapi jika kondisinya salah, maka akan langsung terhenti. Di baris 90 sampai 95, ini adalah untuk mengembalikan nama, milidetik, jumlah perbandingan, dan operasi lain seperti swap, kemudian ditambah dengan move tadi. Kemudian kita akan menjalankan risetnya. Nah, teman-teman, di sini saya punya data. Di sini total datanya N-nya adalah 10 ya. Ini data yang acak yang saya buat. Kemudian print ini adalah tampilan data awal untuk target akhir. Lalu kita akan ketik tabelnya untuk performa kelima algoritma. Nah, di sini kita sudah mulai menjalankan riset ya teman-teman. Kita sudah sudah print algoritmanya, kemudian results-nya. Di sini sudah, kemudian ada print lagi yang bukan dan bukan. Nah, setelah ini saya akan run. Nah, teman-teman, ini adalah hasil run-nya ya. Yang tadi ini adalah data ujinya yang belum terurut, yang acak, kemudian
Ini data yang sudah terurut. Nah, ini adalah riset performa sorting dengan N10. Nih, sini algoritma untuk quick sort first. Perbandingannya ada 20, kemudian operasi lainnya ada 12. Kemudian untuk quick sort middle, perbandingannya ada 21 dan operasi lainnya ada 8. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya perbandingannya. Kemudian di sini analisis DVD dan conquernya. Di sini quicksort dan fire source adalah DNC yang murni, kemudian DVD akan dibagi eh, datanya akan dibagi jadi sub masalah. Kemudian conquer selesaikan rekursifnya. Kemudian kombini ini adalah quicksort yang minimalisir, kemudian merge search yang aktif. Dan di sini binary insertion sort-nya sini dinyatakan bukan DNC karena tidak membagi masalah, hanya berperbaikan insertion sort pakai binary search sebagai untuk membagi, ya bukan membagi tetapi mempercepat pencariannya. Nah, inilah perbandingan yang sudah saya buat untuk hasil run-nya. Teman-teman bisa lihat ya, ini adalah perbandingan yang terjadi. Nah, dilihat dari sini yang paling sedikit perbandingannya adalah eh, quicksort middle ya teman-teman. Karena di sini perbandingannya hanya 21, kemudian operasi lainnya ada 8. Nah, itu saja ya teman-teman. Nah, baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dan mencoba mencerna penjelasan saya. Mohon maaf jika di bagian penjelasan program tadi saya ada salah kata atau salah sebut atau program salah. Mohon dimaklumi karena saya juga masih pemula ya teman-teman. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk yang sudah menonton.